Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Apa itu makna Pancasila? Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang terdapat dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekalipun terjadi perubahan, isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945 pada tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadilah insiden yang dinamakan Gerakan 30 September atau G30S. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademis mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakang Gerakan 30 September ini. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologis komunis untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Pada hari itu, 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang yang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri itu pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan Gerakan 30 September atau G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan makna Pancasila dari masing-masing silanya. Kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maknanya? Ketuhanan yang Maha Esa, makna Pancasila yang dibahas pertama dari sila pertama ini, seperti diketahui bahwa sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Itu pasti. Bahwa bahkan dan juga bangsa Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Jadi selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih maknanya? Makna Pancasila yang untuk sila kedua ini adalah mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan untuk bangsa. Jadi sila itu juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang rukun, damai, dan juga sejahtera. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna Pancasila yang selanjutnya yaitu persatuan Indonesia dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada dalam perisai bora putih yang kita tahu ya. Jadi, apa sih itu? Menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, unsur latar, atau banyak sekali latar belakang yang kita tahu ya, yang berbeda namun bisa tetap bersatu untuk negara. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi makna Pancasila yang tidak kalah penting tercantum dalam sila keempat ini, yaitu sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik dan juga bersama. Kita sampai ke sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila yang terakhir ini adalah sila kelima ini adalah dilambangkan oleh simbol padi yang kita tahu ya.
dan kapas yang bertata perisai putih. Jadi pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Dan artinya bahwa setiap pemerintah juga terus berusaha untuk menerapkan dan kemerataan setiap manusia yang ada di Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 faktor pendorong masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, pendidikan atau pengetahuan sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman kita untuk memahami arti dan fungsi Pancasila. Yang kedua, lingkungan hidupnya sama halnya dengan pendidikan, lingkungan juga berpengaruh kepada pembentukan jiwa Pancasila yang kita pahami dan pelajari. Yang ketiga itu adalah memahami arti dan fungsi Pancasila dengan baik dan dijadikan sebagai pandangan kita sehari-hari. Yang keempat itu mewujudkan Pancasila sebagai aturan-aturan berperilaku, memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah mampu menciptakan rasa kebersamaan dengan cara tolong-menolong untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis. Ada juga faktor penghambat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, norma susila, kesopanan, dan adat istiadat bangsa karena lebih mementingkan keegoisan sendiri dibandingkan orang lain. Langkah-langkah untuk menghindari dari penyimpang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari agar terhindarnya dari penyimpang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu mengikuti aturan-aturan Pancasila untuk membentuk perilaku yang baik. Yang ketiga itu memiliki rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain-lain.